Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian, pelatihan dan pengembangan SDM. Kedua, sasaran dari pelatihan dan pengembangan SDM. Ketiga, tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Keempat, manfaat pelatihan. Kelima, kebutuhan pelatihan. Keenam, langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, ketujuh, faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan. Pengertian, pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih kesuksesan sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Sasaran dari pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama, keefektifan atau validitas pelatihan. Kedua, keefektifan pengalihan atau transfer ilmu pengetahuan. Ketiga, keefektifan atau validitas intraorganisasional. Keempat, keefektifan atau validitas interorganisasional. Pertama, keefektifan atau validitas pelatihan. Maksudnya, apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama pelatihan. Kedua, keefektifan pengalihan atau transfer ilmu pengetahuan. Maksudnya, apakah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dipelajari dan dalam pelatihan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas. Ketiga, keefektifan atau validitas intraorganisasional. Apakah kinerja pekerja dari grup baru yang menjalin program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kerja pekerjaan dari grup sebelumnya. Keempat, keefektifan atau validitas interorganisasional, yaitu dapatkah suatu program pelatihan yang diterapkan di suatu perusahaan berhasil di perusahaan yang lain. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, untuk meningkatkan kuantitas output. Kedua, untuk meningkatkan kualitas output. Ketiga, untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan. Keempat, untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. Kelima, untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja, serta meningkatkan kepuasan kerja. Keenam, untuk mencegah timbulnya empati karyawan. Manfaat pelatihan terdiri dari 3, yaitu manfaat untuk karyawan, manfaat untuk perusahaan, dan manfaat dalam hubungan SDM, intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, manfaat untuk karyawan terdiri dari pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah dengan lebih efektif. Kedua, membantu karyawan mengatasi stres, tertekan, frustasi, dan konflik. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Keempat, memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan, kepemimpinan, dan keterampilan.
Kelima, membantu pengembangan keterampilan mendengar, berbicara, dan menulis dengan latihan. Keenam, membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. Manfaat untuk perusahaan. Pertama, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit. Kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan. Ketiga, membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Keempat, perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Kelima, membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, kesetiaan, sikap, dan aspek lain yang biasanya diperlihatkan kerja. Keenam, membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. Manfaat dalam hubungan SDM intra dan antra grup dan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi intra-grup dan individual. Kedua, membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Ketiga, meningkatkan kualitas moral. Keempat, membangun kohesivitas dalam kelompok. Kelima, membangun perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup. Keenam, meningkatkan keterampilan interpersonal. Kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan yang lain. Ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan. Yang pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawannya yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Meskipun tidak selalu menyimpangan, ini dapat dipecah dengan pelatihan. Kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki manapun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang menyebut untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis. Ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan. Perubahan-perubahan baik intern maupun ekstern sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Meskipun pada saat ini tidak ada personal antara kemampuan orangnya dengan tuntutan jabatannya, tetapi dalam rangka menghadapi perubahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya pelatihan yang bersifat potensial. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menilai kebutuhan pelatihan. Kedua, menetapkan tujuan pelatihan organisasi. Ketiga, membuat rencana tindakan pelatihan. Keempat, menerapkan inisiatif pelatihan. Kelima, evaluasi dan revisi pelatihan. Yang pertama, menilai kebutuhan penelitian. Penilaian kebutuhan adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan. Kedua, menetapkan tujuan pelatihan organisasi. Tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Ketiga,
membuat rencana tindakan pelatihan, yaitu merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM perusahaan. Keempat, menerapkan inisiatif pelatihan, yaitu program pelatihan yang dijalankan dengan mempertimbangkan keterlibatan karyawan, merencanakan jadwal kegiatan, dan memutuskan pelaksanaan. Kelima, evaluasi dan revisi pelatihan. Langkah yang dilakukan ini untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelatihan, memantau terus dilakukan selama program pelatihan berlangsung. Faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan yaitu pertama, cost effectiveness atau efektivitas biaya. Kedua, materi program yang dibutuhkan. Ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Kelima, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Keenam, kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Mulai dari materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.